Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 228 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45 ayat 7, demikianlah bunyinya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buku Nabi Yesaya pasal 45 ini sudah masuk ke dalam bagian kedua dari buku Nabi Yesaya, yaitu memberitakan tentang bangsa Israel yang telah terbuang ke tanah Babel atas dosa dan kesalahan mereka. Di tengah-tengah pembuangan di Babilonia, mereka menderita. Mereka dikuasai oleh bangsa Babel, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka jatuh kepada penyembahan berhala sebagaimana yang disembah oleh orang-orang di Babel. Itulah sebabnya di tengah-tengah keberadaan penderitaan ini, Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya hendak mengajarkan kepada bangsa itu, Tuhan akan menebus mereka. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Itulah sebabnya kalau kita membaca sebelum nats renungan ini dalam pasal 43 dikatakan Allah lah satu-satunya penebus. Allah lah yang berkuasa untuk melepaskan mereka dari penderitaan, penjajahan, atau penindasan dan penyiksaan bagi bangsanya, bangsa Israel di pembuangan Babel. Oleh sebab itu,
bangsa itu dimintakan supaya mau bertobat, mau meninggalkan segala dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan Tuhan mau mengampuni mereka. Kalau kita membaca dalam pasal 44 dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan bahwa penyembahan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala adalah kebodohan. Itulah sebabnya dalam pasal 45 ini Tuhan atas kuasanya mengutus atau memakai Raja Kores, Raja Persia, sebagai alatnya untuk melepaskan bangsa itu dari perhambaan, dari penyiksaan di Babilonia. Dan kalau kita membaca perikop Nabi Yesaya pasal 45 ini, dikatakan Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Dalam nats renungan kita pada hari ini dikatakan dalam ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pemuda dan remaja, kita jangan salah mengartikan ayat 7 ini. Tuhan mau menyatakan di sini bahwa orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau meninggalkan dosa dan kesalahannya, dia akan menerima anugerah pengasihan Tuhan. Dia akan merasakan terang. Dia akan merasa kesukaan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tetapi apabila orang yang mengeraskan hatinya, orang yang tidak mau mendengar seruan Tuhan, dia akan hidup di dalam kegelapan dan hidup di dalam penderitaan. Dikatakan nasib malang. Itu adalah buah dari perbuatan manusia itu sendiri. Buah dari kekerasan hatinya. Dan Tuhan memberikan kepada umat manusia adalah kebebasan memilih. Kalau dia mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dia akan menerima berkat. Tetapi kalau dia memberontak dan menolak kehendak Tuhan, kasih Tuhan, dia akan memperoleh hukuman atau penderitaan. Itulah sebabnya nats ini mau mengajarkan kita pada masa kita sekarang, supaya kita senantiasa mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau turut tunduk kepada aturan-aturan yang baik, sebagaimana pada saat ini dalam pandemi ini pemerintah berusaha menolong rakyatnya. Pemerintah berusaha membawa bangsa ini lepas dari pandemi ini. Janganlah kita menolak usaha-usaha pemerintah dengan bervaksin. Tetapi kita mau menerima itu dengan sukacita, dengan syukur kepada Tuhan. Sebab pemerintah sebagai tangan Tuhan mau memberikan pertolongan kepada kita. Dan juga di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, pergumulan hidup kita, kita jangan jatuh kepada keputusasaan. Kita jangan jatuh kepada penghilang pengharapan, tetapi kita senantiasa mau mendengar anugerah pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus sebagai tabib agung. Yesus Kristus adalah sebagai penebus yang membawa kehidupan, melepaskan umat manusia yang percaya dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini memberikan kekuatan dan keteguhan bagi kita di tengah-tengah menghadapi
masa-masa pandemi yang berat ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu. Kiranya firman-Mu itu mengajar membimbing kami, agar kami senantiasa percaya akan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Yesus yang adalah tabib agung, Yesus adalah penebus yang dapat melepaskan kami dari kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa kematian. Karena kematian itu telah dikalahkan oleh-Mu, oleh Tuhan, dalam kebangkitan-Mu. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sertai kami menjalani kehidupan kami. Tolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID, berikan kekuatan bagi obat yang mereka pakai, sehingga mereka dapat sembuh dan pulih. Tolong Tuhan hibur orang-orang yang berkesusahan oleh karena kematian, bencana, dan sakit penyakit, dan pergumulan-pergumulan hidup. Lepaskan mereka dari segalanya itu Tuhan, dengan kasih anugerah kuat kuasa-Mu yang Roh Kudus. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.